Selamat pagi Pak Fadil, perkenalkan nama saya Ernita Kawinata dengan NIM 1822398 dari K2. Jadi karena minggu kemarin saya mendapatkan sensortir, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sensortir. Atau pasif infrared adalah sensor yang mendeteksi perubahan inframerah yang dipancarkan oleh objek, terutama manusia dan hewan, untuk mendeteksi gerakan. Nah, prinsip kerja dari PIR yang pertama ada radiasi inframerah. Jadi semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin akan memancarkan radiasi inframerah. Manusia dan hewan yang memiliki suhu tubuh lebih tinggi dari lingkungan akan memancarkan inframerah yang bisa dideteksi oleh sensor PIR. Lalu yang kedua ada deteksi perubahan radiasi, di mana sensor PIR tidak mendeteksi tingkat panas absolut, tetapi perubahan dalam pola radiasi inframerah. Jika ada pergerakan di depan sensor, misalnya seorang berjalan, jumlah inframerah yang terdeteksi akan berubah dan memicu sensor untuk mengeluarkan sinyal. Berikut adalah komponen PIR. Yang pertama ada dua elemen sensor piroelektrik yang bekerja sama untuk mendeteksi perubahan radiasi. Jika ada pergerakan, satu elemen akan menerima lebih banyak radiasi daripada elemen lainnya, sehingga akan menciptakan perbedaan tegangan yang digunakan untuk mendeteksi gerakan. Lalu yang kedua ada lensa Fresnel yang membantu memperluas jangkauan deteksi dengan mengarahkan radiasi inframerah ke elemen sensor. Lalu yang ketiga ada OP amplifier dan komparator, yakni yang memperkuat sinyal dari elemen sensor dan membandingkannya dengan ambang batas tertentu. Lalu yang keempat ada pin out atau out. Dimana jika gerakan terdeteksi, pin out akan berubah menjadi hard atau satu dan berlebihan. Pin dan kontrol yang ada di sensor pin ini. Yang pertama ada high out atau low output atau A, yang mengeluarkan sinyal high atau satu saat mendeteksi gerakan dan low atau nol saat tidak ada gerakan. Bisa digunakan untuk mengontrol perangkat seperti LED, buzzer, atau microcontroller seperti Arduino atau ESP32 dan lain-lain. Yang kedua ada ground, yang ini. Ground itu pin yang harus dihubungkan ke ground dari sumber daya atau microcontroller agar rangkaian bisa berfungsi. Lalu yang ketiga ada plus power atau VCC, yakni pemberi daya ke sensor dengan menerima tegangan antara 5 volt sampai 20 volt, tapi umumnya 5 atau 12 volt. Lalu yang keempat ada jumper set atau mode trigger, di mana ada H atau repeat trigger mode. Jadi selama masih ada gerakan atau gerakan, output akan tetap high tanpa di reset. Cocok untuk lampu otomatis atau sistem alarm. Jadi lampunya bakal nyala terus gitu kalau ada gerakan. Sedangkan yang single trigger mode, output itu hanya high sekali, terus slow setelah delay selesai meskipun masih ada gerakan. Cocok untuk sistem yang butuh satu kali deteksi per kejadian. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita gerak, nanti lampunya tuh bakal nyala terus mati gitu. Terus ada sensitivity adjust, yaitu untuk mengatur jarak deteksi sensor yang bisa disesuaikan sekitar 3 sampai 7 meter. Dan juga ada yang terakhir time delay adjust, yakni untuk mengatur berapa lama output tetap high setelah gerakan terdeteksi. Bisa diatur dari sekitar 5 hingga 300 detik. Berikut ini adalah gambar-gambarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja. Jadi, cara kerja sensor PIR yang pertama itu pancaran inframerah yang dihasilkan oleh manusia, yakni sekitar 9 sampai 10 mikrometer, akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor piroelektrik. Selanjutnya, sensor piroelektrik akan menghasilkan arus listrik yang dikarenakan inframerah tersebut membawa energi panas. Arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian, sinyal ini akan dikeluarkan oleh amplifier dan dikirim ke komparator untuk proses perbandingan dengan tegangan referensi tertentu. Jadi, sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Saat sensor tidak mendeteksi adanya pancaran inframerah, maka output dari sensor akan berlogika 0 atau 0 volt. Dan saat sensor mendeteksi inframerah, maka output dari sensor akan berlogika 1 atau sekitar 3,3 volt. Sensor PIR didesain dan dirancang hanya mendeteksi pancaran inframerah dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Di luar panjang gelombang tersebut, maka sensor tidak akan mendeteksinya.
Berikut adalah rangkaian ESP32-nya. Dan di sini saya akan menunjukkan kodenya di Arduino. Nah, ini sudah saya upload tadi, dan ini adalah hasilnya. Karena di sini saya menyeting modenya, mode triggernya ke yang high, yang terus terus menyala kalau ada gerakan. Jadi nah, ini kalau ada gerakan kan, dia lampunya terus nyala. Tapi kalau mode yang single itu, dia kalau misalnya ada gerakan, walaupun terus ada gerakan, lampunya tuh kayak berkedip gitu. Berkedip-kedip. Ini kalau nggak ada gerakan, sebentar. Nah, kalau nggak ada gerakan, dia akan mati. Kalau ada gerakan, dia akan nyala. Seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.